Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, di semester ini kita akan membahas tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya tentang kisah akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Jadi anak juga bisa buka bukunya sembari mendengarkan penjelasan dari apa yang Ustazah sampaikan. Nah, selama 9 tahun Rasulullah tinggal di Madinah untuk menyebarkan Islam. Beliau belum pernah menunaikan ibadah haji. Kemudian pada tahun ke-10 beliau mengumumkan hendak melaksanakan haji. Maka orang-orang berduyun-duyun ke Madinah untuk mengikuti Rasulullah SAW dan mengamalkan ibadah haji sebagaimana amalan beliau. Pada bulan Zulkaidah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam hidup beliau. Haji perpisahan Nabi Muhammad SAW tersebut dikenal dengan nama Haji Wada. Ketika melaksanakan Haji Wada, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang merupakan wasiatnya yang terakhir bagi umat Islam. Khutbah itu disampaikan beliau pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di lembah Uranah Gunung Arafah. Nah, kita masuk kepada pembahasan kembalinya Rasulullah SAW ke Madinah. Salah satu usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mengirimkan para dai dan mubaligh ke berbagai daerah untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam. Ia juga mengatur peradilan Islam serta mengatur cara-cara memungut zakat. Salah seorang petugas yang dikirimkan Nabi Muhammad adalah Muaz bin Jabal. Pada waktu itu muncullah perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah itu adalah agar Muaz bin Jabal menggunakan pertimbangan akal dalam memutuskan persoalan. Hal ini dilakukan apabila tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi di Balqa, Yordania. Pasukan itu dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harisah yang baru berusia 18 tahun. Akan tetapi, pasukan itu tidak jadi berangkat karena Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Nah, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang terakhir. Wahyu tersebut ada pada surat Al-Maidah ayat 3. Anak Ustazah bisa membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini, turunnya ayat ini atau asbabun nuzul ayat ini turun, yaitu sebagian kaum muslim bergembira. Mereka merasa senang atas kesempurnaan Islam, kesempurnaan agama mereka. Akan tetapi sebagian sahabat justru merasa sedih. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengetahui bahwa turunnya ayat tersebut merupakan tanda berakhirnya tugas Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan bahwa Nabi Muhammad akan meninggalkan kaum muslimin tidak lama lagi. Nah, ini dia penyebab ayat ini turun. Nah, sesungguhnya ini kita bercerita tentang wafatnya Nabi. Sesungguhnya berita tentang kematian Nabi Muhammad SAW adalah sebuah berita besar, bahkan sangat besar.
Berita ini tetap menghebohkan dan menggetarkan setiap jiwa yang mendengarkannya. Meski para sahabat tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan tidak ada seorang pun manusia yang akan hidup kekal abadi di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Surat Az-Zumar ayat 930. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya sebagian orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, maka berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah juga berfirman, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, yaitu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Surah Al-Anbiya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini adalah kata-kata yang Allah sebutkan bahwa sekalipun Nabi Muhammad SAW dia adalah juga manusia biasa yang tidak bisa untuk hidup kekal abadi. Dua bulan setelah haji wada, Nabi Muhammad SAW mulai sakit panas. Badannya terus melemah. Walaupun demikian, beliau tetap mengimami sholat. 3 hari menjelang wafatnya, beliau tidak dapat mengimami sholat. Dalam khutbahnya yang terakhir, beliau bersabda, aku berwasiat pada kalian untuk berbuat baik terhadap orang Ansor. Sesungguhnya orang Ansor adalah orang dekatku, di mana aku berlindung kepada mereka. Mereka telah melalui apa yang menjadi beban mereka dan masih tersisa apa yang akan menjadi hak mereka. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada siapa saja di antara mereka yang berbuat baik, dan maafkan siapa saja di antara mereka yang berbuat kesalahan. Setelah itu beliau menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti imam salat. Sehari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau memerdekakan para budak lelakinya. Beliau juga menyedekahkan uang beliau yang tersisa sebanyak 7 dinar. Beliau memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin pada waktu duha. Beliau memanggil putrinya Fatimah. Beliau membisikkan ke telinga Fatimah bahwa beliau akan segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal itu, Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah SAW pun berbisik kepada Fatimah. Beliau mengatakan bahwa anggota keluarga pertama yang akan menyusulnya adalah Fatimah. Mendengar hal itu, Fatimah pun menjadi tersenyum. Nah, yang perlu digarisbawahi, Nabi SAW dilahirkan di Mekah pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Nah, beliau juga menerima wahyu ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dan kemudian di Madinah selama 10 tahun. Setelah mendengar hal itu, Fatimah pun menjadi tersenyum. Setelah itu Nabi Muhammad memanggil cucunya Hasan dan Husain. Beliau juga memanggil istri dan anggota keluarganya yang lain. Beliau kemudian memberikan wasiatnya yang terakhir. Ingatlah salat dan tobatlah. Tidak beberapa lama kemudian, beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Manusia pilihan Allah SWT itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah
atau 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah telah meninggalkan umatnya. Tak ada harta benda yang diwariskan kepada anak istrinya. Beliau hanya meninggalkan dua hal yang diwariskan, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Selama 23 tahun mendakwah, yaitu dari di Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun, dan beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau berjuang tak kenal lelah dan derita untuk menegakkan agama Allah. Demikianlah akhir dari kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berhasil membawa misinya ke seluruh penjuru Jazirah Arab dan bahkan penjuru dunia. Bangsa Arab yang dulu terpecah belah dan bermusuhan, kini hidup rukun bersatu di bawah satu pimpinan dan bernaung di bawah panji Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendirikan Islam pertama di Madinah. Negara Islam itu berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan cinta, serta solidaritas sosial yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang mulia dan menjadi arahan cara hidup di dunia dan di akhirat. Nah, itu sedikit kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebenarnya kisah kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ini panjang ya. Ini kita hanya meringkasnya saja ya. Kemudian anak ustazah bisa mengerjakan tugas dari soal yang ustazah berikan ya. Jadi mengerjakan soal dari tugas yang saya berikan, yaitu soal pertama adalah anak ustazah menuliskan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi soal yang pertama, tulislah wahyu yang terakhir yang diberikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kemudian soal yang kedua, kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Kemudian yang ketiga, apa wasiat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya yang terakhir ketika ia mengimami sholat di 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah ya. Jadi apa isi khutbah Rasulullah yang terakhir? Apa isi khutbah Rasulullah yang terakhir? Nah, itu saja soalnya. Ada tiga soal dibuat di buku tulis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.